Kalau saya rencananya, karena kan saat ini yang mengembangkan pesawat tanpa generasi ke-6 ke-7 itu kan saat ini di Amerika ya, yang lagi Amerika. gencar. Jadi rencana saya juga pengen ke sana gitu, lanjut. S2-nya di mana di Amerika? Ada sekolah teknik namanya MIT itu, MIT Pak. MIT. Jadi merupakan sekolah teknik terbaik di dunia Pak. Dia top Teknik one. terbaik dunia. Ya dia top one Pak. Anda merasakan tantangan itu ya? Ya, saya merasakan tantangan itu. Kuat ya? Iya Pak. Dan saya pengen coba untuk mengatasi. Coba, ya. Kemudian saya modal nekat dulu, jalani aja dulu. Ya, Nanti masalah dia lolos atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting ayo belajar. Ayo belajar ya. Ya. FM Satsarasi Suara Satu Kata Penumpang Pasti Selalu di Hati. Terima kasih untuk Anda semuanya masih tetap di ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Kita akan terus mengulik narasumber kita, yaitu Tambat Matua. Ini pengembang pesawat nirawak dari Subang Gorotonga. Itu tema kita di sini ya. Kita di sesi terakhir ini ya. Ya Pak. Nah, Anda sudah punya cita-cita ya. Bagaimana bisa nanti ya bagian dari penciptaan pesawat nirawak di generasi ke-6 gitu ya. Mudah-mudahan itu terwujud. Gambaran tantangan ya, misi terbang yang harus diselesaikan oleh setiap tim ini, atau gambaran tantangan Anda untuk bisa mewujudkan cita-cita itu. Gambaran tantangannya ya. Di mana gambaran tantangannya? Apakah fasilitas oleh negara katakanlah begitu, atau ruang-ruang riset atau apa dan segala macam itu, kalau seandainya misi ini atau terus Anda mengikuti pendidikan itu, Anda melihatnya seperti apa? Kalau sebetulnya Indonesia juga saat ini sedang sedang mengembangkan juga. Informasi itu Anda dapat ya, maksudnya Indonesia juga prioritas juga untuk pengembangan teknologi ini ya. Iya Pak, pengembangan juga. Cuma mungkin progresnya agak lama gitu. Agak lama. Cuma kalau saya pribadi sebetulnya saya pengen mengembangkan dulu di luar gitu, belajar dulu, cari pengalaman dulu di luar. Baru habis itu nanti kita kembali ke Indonesia dan kita bangun lagi. Ini loh yang saya dapat dari luar. Mari kita buat kayak gitu di Indonesia gitu. Berarti Anda S2-nya mau kemana rencananya gitu? Kalau saya rencananya, karena kan saat ini yang mengembangkan pesawat tanpa generasi ke-6 ke-7 itu kan saat ini di Amerika ya, yang lagi gencar. Jadi rencana saya juga pengen ke sana gitu, lanjut. S2-nya di mana di Amerika? Ada sekolah teknik namanya MIT itu, MIT Pak. Iya, dia merupakan MIT apa ini? Massachusetts Institute of Technology. Jadi dia merupakan sekolah. Ini di Amerika? Di Amerika Pak. Jadi dia merupakan sekolah teknik terbaik di dunia Pak. Dia top one. Terbaik dunia. Iya, dia top one Pak. Top one. Anda yakin Mas bisa masuk ke sana? Saya mau coba dulu 1 tahun 2 tahun ini, saya pengen belajar fokus. Baru habis nanti saya coba. Saya pengen coba. Ya. Ya, Pak. Anda merasakan tantangan itu ya? Iya, saya merasakan tantangan itu. Kuat ya? Iya Pak. Dan saya pengen coba untuk mengatasi. Ya. Mudah-mudahan kita ikut berdoa. Nah, setelah ke sana itu termasuk bagian dari sekolah teknologi terbaik ya? Iya Pak. Yang spesifikasinya itu adalah teknologi ini ya? Mereka ini sih sebetulnya mereka banyak juga spesifikasinya. Cuma salah satunya bagus pengembangannya di sana gitu. Ya. Iya Pak. Anda tetap fokus pada pengembangan pesawat tanpa awak Pak. Tanpa awak. Iya Pak. Tidak akan pindah ke lain hati gitu ya. Iya Pak. Nah, tentu kalau di Indonesia memang agak lama gitu ya. Karena ruang-ruang risetnya apa dan segala macam, teknologi pengembangannya menurut Anda cukup agak lama prosesnya ya, gitu. Lama prosesnya ya. Nah, tapi kendala itu ada gambaran nggak ada ya? Yakin saja ya tidak ada untuk meraih cita-cita itu ya? Sebetulnya kalau dalam meraih cita-cita ya,
Saya akan menargetkan tinggi. Kemudian saya modal nekat dulu, jalani aja dulu. Nanti masalah dia lolos atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting ayo belajar. Ya, tantang dulu. Tantang Jadi, dulu. itulah bagian dari rencana Anda ya. Iya Pak. Rencana, oke. Nah setelah itu nanti baru punya rencana untuk pengembangannya di Indonesia gitu. Iya, saya punya cita-cita juga mau, ya namanya juga ini negara kita gitu. Iya. Rasa cinta kita pada negara ini. Iya, kita punya tanggung jawab juga untuk Indonesia gitu. Nanti kalau Anda sekolah di sana, bekerja di Amerika, punya tawaran itu mau nggak kira-kira begitu? Atau pulang ke Indonesia? Saya kan tetap terima yang di Amerika, misalnya ada tawaran dari Amerika, saya kan tetap terima karena itu merupakan ini Pak, merupakan salah satu ini mencari pengalaman gitu. Ya. Baru nanti ketika kita udah selesai dengan diri kita, baru kembali ke Indonesia, kita bangun lagi gitu. Ya. Iya Pak. Mudah-mudahan terwujud ya. Ya, itulah Pak. Rencana besar. Rencana besar ya Pak. Misi besar. Bisa sekolah lebih ini lalu tuh mengujukan itu ya. Iya, mudah-mudahan ya. Inilah generasi Habibie berikutnya ya. Habibie juga begitu kan, iya, dalam teknologi pesawat dia di Jerman gitu kan. Belajar. Sehingga bekerja di sana lalu pulang ke Indonesia untuk mengembangkan teknologi ini ya, sehingga kita punya industri pesawat gitu ya. CN 235 ya. Iya, Pak. Terima kasih ya. Apa pesan Anda terakhir ini? Untuk semua generasi muda khususnya, untuk teman-teman Anda gitu, agar bisa mengikuti atau bagaimana terkait dengan generasi kita. Sebetulnya ini sih Pak, banyak sebetulnya dari kita yaitu yang takut bermimpi gitu, nggak mau bermimpi tinggi gitu. Padahal sebetulnya nggak ada yang salah dari situ gitu. Artinya kita bermimpi dulu, kita kerjain dulu semua usaha, semua alternatif yang bisa kita kerjakan. Masalah akhirnya itu bukan urusan kita gitu, entah dia tercapai atau enggak itu bukan urusan kita gitu. Itu urusan yang maha kuasa. Iya, itu urusan yang maha kuasa. Kita berupaya gitu. Kita berupaya dulu, kita mimpi dulu. Karena misalnya gini, meskipun dia tidak sampai ke cita-cita itu, tapi akan ada pintu lain yang terbuka gitu. Itu sebetulnya yang banyak orang tuh nggak sadari gitu, jadi takut mencoba gitu. Ya. Itulah pesan utama untuk para generasi Anda gitu ya. Iya Pak. Oke, itu rencana lain nggak ada lagi ya? Fokus ke sini dulu ya. Ya saya mau fokus sini dulu Pak, karena ini. Kalau ada tawaran bekerja Anda saat ini? Kalau saat ini kalau ada alternatif untuk melanjutkan pendidikan, saya lebih pilih itu Pak. Itu sudah disusun strategi untuk melanjutkan pendidikan misalnya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Termasuk finansial, pendanaan dan segala macam kalau ke Amerika gitu. Sebetulnya kalau masalah finansial ini sebetulnya masih enggak artinya gini. Masa terbesar saya sebetulnya di finansial ini, cuma itu tadi modal nekat dulu. Modal nekat dulu. Kalau masalah finansial sebetulnya saya enggak ini juga, enggak bisa dibilang kategori miskin sebetulnya gitu. Karena saya kan juga dari anak petani gitu kan. Artinya pendapatannya itu enggak seberapa juga untuk bisa ke sana gitu. Tapi kan kita mimpi dulu. Dan yakin ada jalan ya. Ada jalan, yakin dulu. Yakin ya. Yakin dulu. Sambil berdoa, mudah-mudahan jalan itu terbuka. Tidak mengalami kendala baik dari sisi finansial apalagi dari sisi akademiknya ya. Memang sudah fokus dulu. Kan ukurannya tidak ada harus dapat berapa gitu ya. IP atau berapa enggak ada persyaratan yang seperti itu. Yang penting mengikuti persyaratan yang ditetapkan di sekolah itu. Kalau lolos bisa diterima gitu ya. Iya. Terima kasih ya. Waktunya udah kita sita di sini lebih dari hampir 1 jam lah ya. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat dan juga menginspirasi ya bagi pendengar, khususnya adalah generasi muda yang tentu harus lebih melek lagi terhadap teknologi, karena memang zaman ini, zaman globalisasi ini, kita kompetisinya luar biasa gitu ya. Kemampuan kemampuan skill gitu ya dari masing-masing itu sangat dibutuhkan ya. Terima kasih ya. Tadi pesan terakhirnya juga sudah disampaikan. Sukses selalu, kami ikut berdoa.
cita-citanya bisa sekolah ke Amerika, sekolah teknologi terbaik di Amerika, punya ilmu nanti datang ke Indonesia, membangun Indonesia dengan pesawat yang canggih gitu ya. Oke. Baik, sahabat Istad FM, menjadi seorang developer atau pengembang pesawat tanpa awak mungkin menjadi profesi yang menjanjikan pada zaman teknologi canggih saat ini. Itu sebabnya banyak generasi muda khususnya kaum milenial yang berminat menekuni bidang ini. Kita akan jumpa lagi Ruang Paslah di kesempatan yang lain dengan narasumber dan tema yang menginspirasi, yang menghadirkan tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi dan mensupport kita untuk meraih sebuah cita-cita, kesuksesan, dan tentunya adalah kebaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faras. Terima kasih kepada Ruang Paslah yang merupakan salah satu dari program radio Start FM telah memberikan kepada kami kesempatan untuk berbagi sharing pengalaman. Semoga dengan kegiatan ini mampu memberikan kepada kita pelajaran dan juga dapat menginspirasi. Ruang Paslah, oke.